Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada teman-teman semuanya, mahasiswa Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Sarjana teman siswa yang saya hormati. Marilah kita mulai kuliah ini dengan pertama-tama menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul kembali di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah filsafat pada semester ini sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang perbedaan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Jadi ini juga menjadi materi perkuliahan kita yang harus kita pelajari dan kita kuasai. Syukur bisa kita kembangkan, yang bisa membantu untuk mengembangkan prodi psikologi di fakultas kita tercinta ini. Jadi kalau kita lihat istilahnya ini, filsafat, ilmu, dan agama ini kita tekankan pada filsafatnya itu ya. Sebenarnya kalau kronologinya itu agama dulu, filsafat, lalu ilmu. Karena dalam tradisi di dunia barat ini, di dunia Yunani, Helenisme Yunani ini, filsafat justru lahir dari pemberontakan terhadap kepercayaan agama atau kepercayaan kepada dewa-dewa yang dipandang sudah tidak relevan lagi dengan konteks Yunani pada saat itu. Ketika lahir banyak filosof yang lebih memikirkan alam semesta dan ciptaan Tuhan ini dari sisi intelektualnya gitu ya. Yang tentu berbeda dengan dunia Timur Tengah. Tidak terjadi antara hubungan agama, filsafat dengan ilmu ya. Tidak ada pemberontakan, justru ilmu filsafat dan ilmu itu merupakan turunan dari dunia agama kalau di Timur Tengah itu ya yang kita ketahui. Tapi menarik ya, dari dua sisi sejarah peradaban dunia yang berbeda ini pada dasarnya juga mencari titik temu ya untuk membangun peradaban global bersama-sama. Jadi teman-teman yang saya hormati, saya akan menjelaskan secara sederhana saja, tidak panjang lebar, yang mudah dipahami, perbedaan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Sebagaimana yang kita pahami istilah itu dari materi perkuliahan kita di RPS yang sudah disusun oleh kampus kita itu ya. Jadi kalau filsafat itu memang kita mengandalkan pemikiran yang intelektual, yang kritis ya, di mana kita lebih banyak menggunakan logika atau rasionalitas. Jadi kita memperoleh kebenaran, sebuah kebenaran tentang sesuatu hal di alam semesta ini, di dalam kehidupan sosial kita ini, di dalam kehidupan manusia ini, di dalam kosmos ini, dari sudut pandang pemikiran mikrokosmos, pemikiran manusia yang mengalami refleksi intelektual sehingga menghasilkan sumber-sumber kebenaran yang bisa ditanggungjawabkan secara intelektual gitu ya, terutama dengan mengandalkan logika atau akal sehat atau rasionalitas gitu ya. Jadi pendaya gunaan intelektual, akal sehat kita untuk memikirkan ya. Jadi filsafat itu memikirkan sesuatu hal yang membuat kita bisa berpikir bijaksana gitu ya. Jadi sumber kebenarannya adalah intelektual gitu ya, logikanya, rasionalitasnya,
Lalu nanti ada metode-metodenya juga, ada metode rasionalitas kritis, ada rasionalitas murni, ada metode silogisme, yaitu gabungan dari dua logika, atau metode reduksionisme, atau metode observasi juga bisa dipakai untuk menjelaskan pengamatan-pengamatan dari objek alam semesta ini, kemudian melahirkan pemikiran filosofis gitu ya. Orang Jawa terutama di Nusantara ini lebih banyak menggunakan pemikiran-pemikiran filosofis untuk menjalani kehidupannya, karena kehidupannya bergumul dengan dunia realitas, dunia observasi, dunia nyata ini, yang kemudian membuat orang Jawa ini lebih banyak memiliki filsafat-filsafat sosial ya, tentang kehidupan. Misalnya ngono yo ngono, ning ojo ngono misalnya ya. Berbuat salah ya buat salah, tapi jangan kebangetan misalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Atau aja adikang adikung adikuno, jadi mentang-mentang sedang berkuasa kita sombong gitu ya. Terus ojo dumeh, ojo sombong, atau angeli ananging ojo kali, seperti ungkapan Sunan Kalijaga itu ya. Silakan hidup itu mengikuti arus, tapi jangan sampai tenggelam karena kita memegang prinsip-prinsipnya begitu. Jadi pemikiran filosofis itu juga bisa melahirkan pandangan-pandangan dunia lokal yang bisa menjadi pegangan bagi masyarakat lokal, karena dia berinteraksi dengan dunia lingkungannya, alam semestanya, dunia sosialnya itu ya. Jadi dia yang pokok dari filsafat itu ya, tradisi berpikir kritisnya. Jadi kita dituntut sebagai manusia untuk selalu berpikir gitu ya. Lalu kemudian dari filsafat ini diturunkan menjadi kebenaran ilmu pengetahuan ya, kebenaran ilmu pengetahuan yang kemudian ilmu pengetahuan itu memiliki ibu, namanya ibunya filsafat itu, karena hampir sama ya, filsafat dengan ilmu pengetahuan itu sama-sama kebenarannya relatif, maksudnya bisa dibantah, bisa disanggah dengan tesis, antitesis maupun sintesis itu ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan dari filsafat ini lahirkan ilmu pengetahuan alam. Jadi menggunakan alam semesta ini kebenarannya bersifat empirik ini ya, bahwa gunung ini meletus karena fenomena, atau laut itu tsunami karena fenomena, atau banjir, atau alam ini bumi ini bulat dan sebagainya, itu melahirkan ilmu pengetahuan alam yang lahir dari pemikiran filsafat itu, yang melahirkan fisika, lalu bicara tentang makhluk hidup, bicara tentang biologi, lalu kimia dan sebagainya, itu yang lahir dari ibunya filsafat itu ya. Nanti dari filsafat alam ini di dunia barat itu lalu berkembang menjadi filsafat sosial ya. Kalau Pragmatissuseno, bukunya Pragmatissuseno itu, kalian baca, atau Judun S. Sumantri itu ya, kita menemukan bahwa dari filsafat alam mencapai klimaksnya lalu lahir filsafat sosial. Banyak ilmu-ilmu alam, metode ilmu alam dipakai untuk mempelajari ilmu sosial, ilmu sosiologi, misalnya teori evolusi biologi ya. Sosiologi biologi melahirkan filsafat evolusi sosial, ilmu sosiologinya Auguste Comte itu. Jadi masyarakat itu lahir dari masyarakat teologis dulu, masyarakat yang kepercayaan pada Tuhan, lalu masyarakat berevolusi menjadi masyarakat metafisika, berkembang ke tidak hanya dogma tapi nalar-nalar di luar dogma ini, metafisika, dunia-dunia gaib ini. Lalu dari dunia gaib ini lalu berevolusi ke masyarakat modern, yaitu masyarakat positivistik gitu ya, kalau kita menggunakan pikiran Auguste Comte itu. Evolusi sosial ini diambil dari evolusi biologi dari Charles Darwin itu ya. Banyak ya ilmu sosial yang mengambil teori-teori ilmu biologi, atau misalnya tentang organisme sosial di dalam ilmu sosiologi itu ya, yang dipakai oleh Herbert Spencer ini, organisme sosial, bahwa manusia itu seperti makhluk hidup binatang lain yang memiliki organ-organ dan struktur organisme yang bisa tumbuh dan berkembang serta berinteraksi itu. Makanya masyarakat adalah disebut sebagai organisme sosial kalau kita
menggunakan metode berpikirnya Herbert Spencer ini. Dari ilmu sosiologi ini nanti melahirkan ilmu politik ya, bahwa di dalam masyarakat itu orang berinteraksi ternyata saling mempengaruhi sehingga menimbulkan power kekuasaan yang kuat mempengaruhi itu memiliki power yang besar daripada yang tidak kuat mempengaruhi. Itu proses interaksi misalnya antara rektor dengan dosen, karena rektor powernya besar maka dia pikiran-pikirannya mempengaruhi kita semuanya, karena power itu bukan interaksi sosialnya melainkan ilmu politik, atau raja atau kepala suku atau RT atau kepala desa itu ya. Itu hubungan-hubungan interaksi di antara individu dan kelompok-kelompok sosial ini, antara individu dengan kelompok, antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok ini melahirkan power itu ya. Power kekuasaan, ya, lalu kekuasaan yang paling besar yang pengaruhnya itu yang memiliki otoritas yang tinggi, kekuasaan yang tinggi begitu ya. Lalu juga melahirkan ilmu ekonomi ya. Dari ilmu ekonomi ini kita bisa mengetahui interaksi sosial antar masyarakat ini ternyata tidak hanya melulu soal power, tapi soal kepentingan ekonomi. Bahwa orang berinteraksi itu karena cari makan, cari rezeki, cari sumber pendapatan gitu ya. Oh, kalau kita berinteraksi dengan orang kaya misalnya, kita akan dapat rezekinya. Kalau kita berinteraksi dengan orang miskin, kita akan mengeluarkan uangnya. Itu melahirkan ilmu ekonomi. Lalu dari ilmu ekonomi kita bisa mengetahui apa sih tujuan masyarakat itu berinteraksi secara ekonomi. Oh, untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, sehingga dari miskin, setengah kaya, kaya dan kaya sekali, lalu menjadi elit itu ya. Kalau pakai teori piramida sosial ekonomi itu, bahwa pertumbuhan masyarakat itu ditentukan oleh kekuatan ekonominya itu ya. Ada yang piramida paling bawah ya, kalau mengikuti pikirannya Peter Berger itu piramida bawah yang paling besar, lalu piramida tengah, lalu piramida atas. Kalau di kelas ekonomi itu ada kelas ekonomi, ada kelas menengah, ada kelas elit gitu ya. Ada kereta eksekutif, ada kereta bisnis, ada kereta ekonomi gitu ya. Itu kelas-kelas itu lahir dari interaksi masyarakat terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak gitu. Juga dari ekonomi nanti melahirkan ilmu ilmu psikologi, juga ilmu humaniora ya, tentang kebudayaan, bahwa masyarakat berinteraksi untuk menghasilkan kebudayaan. Kenapa orang Prambanan itu zaman dulu berinteraksi, oh ternyata mereka membangun sebuah kebudayaan candi Prambanan yang begitu indah itu. Mereka saling bergotong royong gitu ya. Atau kenapa masyarakat harus menikah itu, lalu membentuk keluarga, melahirkan ilmu antropologi ya, kebudayaan itu ya. Dan juga kenapa orang-orang tinggal di kota dengan fasilitas yang lebih lengkap, itu karena antropologi melahirkan masyarakat kota atau keluarga kota dan sebagainya, itu yang tentu berbeda dengan masyarakat desa. Dari sini nanti melahirkan ilmu psikologi juga, humaniora, bahwa mengkaji manusia ini tidak hanya aspek-aspek kebudayaannya, tapi juga aspek psikisnya juga, bahwa orang berinteraksi itu bisa karena motif individu ya, seperti Sigmund Freud itu, atau Weber ya, karena ego, super ego, atau id, atau karena motifnya itu agama seperti Max Weber itu, bahwa orang melihat berinteraksi, berperilaku sosial itu karena pengaruh psikisnya ya, bukan pengaruh dari dunia luar, tapi pengaruh dari kepribadian dirinya yang dibentuk sehingga melahirkan perilaku sosial yang beraneka ragam, unik atau aneh-aneh itu ya. Nah, itu melahirkan ilmu psikologi. Tapi dari sisi ini kita bisa mengetahui perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan itu lebih banyak berkembang pesat, karena ilmu pengetahuan dan filsafat itu pikirannya relativisme ya. Relativisme itu kebenarannya tidak absolut ya. Sumber-sumber kebenarannya bisa dibantah kalau ada sumber kebenaran yang baru, metode yang baru, teori yang baru, pemikiran yang baru itu ya, sehingga pemikirannya tidak bisa absolut ya. Pemikiran ilmu pengetahuan yang filsafat ini pemikirannya sangat relatif, bisa berkembang terus, bisa dibantah, tidak bisa diakui kebenarannya secara absolut karena melihat situasi dan kondisi atau tergantung pada waktu gitu ya. Itu yang membedakannya dengan agama. Kalau agama ini kan kebenarannya absolut ya. Jadi kepercayaan untuk
memperoleh kebenaran ini bersifat absolut karena menyangkut sesuatu yang suci, yaitu Tuhan itu ya. Dari Tuhan ini kita mulai sumber kebenarannya, lalu kemudian dari sumber kebenaran mencari kebenaran yang absolut yang tidak bisa dibantah ini dari keyakinan-keyakinan itu ya. Sumbernya tidak dari refleksi intelektual tapi dari keyakinan-keyakinan absolut yang lahir dari sebuah keimanan dan ritual ya. Kalau kita percaya pada sesuatu yang absolut, yang mutlak, yang suci, lalu sesuatu suci itu yang kemudian disembah-sembah melahirkan ritual. Kalau pemikirannya Emil Durkheim itu ya, antropologi sosial itu lahirnya agama itu dari sebuah totem yang suci, lalu dari totem yang suci ini nanti melahirkan keimanan atau kepercayaan yang suci, maksudnya yang absolut itu. Dari kepercayaan suci harus dipelihara oleh sistem ritual yang suci itu yang kemudian melahirkan society masyarakat. Dari sini kita tahu bahwa kebenaran agama ini lebih bersifat absolut. Makanya setiap tokoh agama atau ulama atau pendeta itu sulit dibantah omongannya karena dianggap dia mewakili Tuhan menawi kebenaran absolut. Kecuali kalau masyarakat kita sudah tahu bahwa apa yang disampaikan itu bukan agama tapi ilmu agama. Kalau ilmu agama misalnya kayak di UIN ini bisa dibantah, bisa melahirkan dialektika atau pemikiran yang saling tesis dan antitesis itu ya. Nah, itu persoalannya di masyarakat kita belum. Makanya di dalam agama yang berani absolut yang membuat kita hidup statis ini, yang membuat kita hidup mandek jumut ini pemikirannya karena kita hanya percaya pada keyakinan yang absolut, keberanian absolut, bahkan keberanian absolut itu bisa tahayul, bisa melahirkan hal-hal yang tidak masuk akal, misalnya nyembah kuburan atau para pemimpin Yaman itu atau orang yang ngomongnya sembarangan bisa masuk surga tanpa berkelakuan baik katanya bagaimana itu kan hal yang absolut tapi mengandung unsur yang tahayul, makanya harus dibantu oleh ilmu agama atau filsafat agama sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat pemikiran intelektual itu bisa membantu tek-tek agama ini secara intelektual, tidak hanya diyakini saja tapi dipikirkan gitu ya. Tek-tek wahyu yang absolut itu bisa dipikirkan dan memiliki metode untuk menggunakan metode ilmu pengetahuan untuk mengkontekstualisasikan itu ya. Jadi bisa ya ilmu pengetahuan bisa itu membantu tek-tek agama agar bisa lebih dipahami secara intelektual gitu. Tadinya dipahami secara buta bisa dipahami secara intelektual. Lalu kemudian bisa dipakai untuk menjelaskan juga ya hakikat-hakikat Tuhan, kan filsafat Tuhan itu ya. Kalau nggak ada ilmu filsafat kita nggak tahu tentang konsep Tuhan kita, kenapa satu, kenapa tidak dua, kenapa ada politisme, kenapa ada monoteisme, kenapa monoteisme Yahudi itu lebih radikal daripada monoteisme Kristen yang moderat atau monoteisme Islam yang murni gitu, yang pure gitu ya. Itu berbeda meskipun satu sama-sama Abrahamic religion. Di Yahudi, Kristen dan Islam ini sama-sama menyembah pada Tuhan yang satu, Esa, tapi konsep Esanya ini bisa berbeda-beda kalau dipikir secara filsafat. Misalnya Yahudi ini Tuhannya malah lebih ekstrim ya, tidak boleh ditulis namanya ya, gaibnya itu monoteismenya saking monoteistiknya itu sampai tidak boleh disimbolkan. Kalau di Kristen mungkin disimbolkan ke dalam diri Yesus lebih moderat misalnya, atau di Islam lebih ke pure. Ya boleh kita menyebut Tuhan tapi namanya saja jangan digambarkan seperti di Kristen misalnya. Itu perlu butuh penjelasan-penjelasan intelektual filsafat untuk memahami agama yang dipandang memiliki kebenaran yang absolut itu ya, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya agama, ilmu pengetahuan yang satu punya titik yang sama-sama berusaha mencari kebenaran, mencari keinginan tahuan sehingga hidup ini menjadi benar gitu ya. Karena memang manusia ini kalau secara psikis ini kan punya rasa ingin tahu terhadap sesuatu objek atau apa saja di dunia ini ya. Rasa ingin tahu inilah yang membuat ilmu pengetahuan berkembang, ilmu agama berkembang sehingga melahirkan metode-metode pemikiran-pemikiran, mazhab-mazhab dan sebagainya itu lalu bisa dipahami ya, kebenaran-kebenaran dari agama, kebenaran dari ilmu sehingga kita menemukan kebenarannya, memperoleh kebenarannya, mengembangkan dari kebenaran itu ya. Jadi titik temunya sama ya, sama-sama mencari kebenaran, hanya titik awalnya berangkatnya berbeda, yang satu absolut, yang satu kebenarannya relatif. Kalau relatif bisa dibantah, kalau absolut susah dibantah ya, karena agama lahir dari dunia yang
adikodrati yang suci yang keberadaannya tak bisa dijelaskan secara rasional, hanya dipercaya begitu saja pada awalnya. Tapi rupanya perkembangannya, agama mengalami perkembangan, ilmu pengetahuan juga melahirkan ilmu agama atau Islamic Studies atau religious studies atau dirosah Islamiyah kalau di UIN ini ya. Sehingga agama ini perlu dibantu oleh alat-alat ilmu pengetahuan, misalnya melahirkan psikologi agama, sosiologi agama, antropologi agama, dan sebagainya itu. Saya kira itu saja ya teman-teman semuanya. Kita akhiri, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Silakan absen, dan kalau ada yang bertanya silakan kontak-kontak dan sharing dengan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.